Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan semoga segala urusan, aktivitas, dan juga rezekinya dilancarkan selalu. Nah oke sobat, ada hal menarik untuk kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Diusulkan agar tidak lagi merupakan wewenang dari kepala desa. Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman. Namun sebelum kita lanjut pada topik pembahasan seperti biasa, ada satu kata-kata bijak buat teman-teman pada hari ini. Bahwa penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, akan tetapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu. Sekali lagi, penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, akan tetapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu, kata John Ruskin. Semoga kata-kata bijak ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Tetap semangat, karena hanya dengan memiliki semangat dan motivasi yang tinggi, kita dapat memperoleh versi terbaik dalam diri kita. Banyak dari teman-teman perangkat desa yang menilai bahwa revisi terhadap RUU Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai hanya berfokus pada perpanjangan masa jabatan kepala desa dan beberapa item lainnya. Nah, sementara terkait dengan persoalan teman-teman perangkat desa yang dikeluhkan selama ini, terkhusus dalam hal pemberhentian perangkat desa, hal itu sama sekali tidak disinggung di dalam pembahasan RUU Desa tersebut. Nah, seperti kita ketahui, berdasarkan pasal 26 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana kepala desa diberi wewenang dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di sini sering muncul persoalan teman-teman. Karena kenapa? Karena kepala desa sering menyalahgunakan wewenang tersebut tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai contoh misalnya dalam hal pengangkatan terhadap perangkat desa, kepala desa kerap kali melakukan pengangkatan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan. Ya, tiba-tiba saja kepala desa sudah melakukan pengangkatan dan telah menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa. Nah, demikian juga dalam hal pemberhentian, sering dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang tanpa berpedoman pada prosedur dan mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Padahal kalau kita lihat di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 5 ayat 3 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ telah diatur tentang syarat dan mekanisme pemberhentian perangkat desa, yaitu antara lain berusia genap 60 tahun. Yang kedua, telah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, berhalangan tetap. Yang keempat, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang kelima, telah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, baru kemudian setelah salah satu dari persyaratan tersebut telah terpenuhi, baru kemudian
kepala desa berkonsultasi dengan camat untuk memperoleh surat rekomendasi. Dan setelah mendapatkan surat rekomendasi secara tertulis dari camat berisikan persetujuan, baru kemudian kepala desa boleh melakukan pemberhentian dengan menerbitkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa. Akan tetapi pada faktanya, realitanya di lapangan, banyak oknum-oknum kepala desa yang tidak mengikuti dan berpedoman pada beberapa persyaratan dan mekanisme pemberhentian tersebut. Dan bahkan kalau kita lihat ya, di mana setiap terjadi pergantian jabatan kepala desa, pasca pemilihan kepala desa, perangkatnya selalu dilakukan perombakan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena demikian, teman-teman perangkat desa berharap dalam revisi RUU Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar diatur kembali sistem atau kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya, agar tidak lagi diotak-atik atau dilakukan sewenang-wenang oleh kepala desa, atau setidak-tidaknya memiliki kepastian atas jabatan mereka. Nah, berikut ini kami tampilkan statement daripada Badan Legislasi DPR, di mana teman-teman perangkat desa itu banyak yang mengusulkan kalau bisa tidak lagi melalui pengangkatan atau pemberhentian dari kepala desa, akan tetapi diberikan kewenangan kepada bupati atau wali kota. Nanti kepala desa hanya sebatas untuk mengusulkan saja, nanti yang menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian itu diberikan kepada bupati atau wali kota. Nah, berikut ini mari kita dengarkan keterangan daripada beliau. Dan itu kan kita mendengar aspirasi dari semua baik perangkat desa maupun kepala desa, karena perspektif di Undang-Undang Desa ini tidak hanya bicara soal kepala desa, tapi juga dengan seluruh perangkat-perangkat desa. Nah, ada hal yang menarik tadi, karena kalau sekarang kan banyak yang mengusulkan supaya perangkat desa itu diangkat oleh kepala desa. Nah, yang kita putuskan hari ini adalah bahwa perangkat desa itu, kepala desa itu hanya mengusulkan supaya tidak terjadi soal like dan dislike di dalam, sehingga setiap orang bisa diganti sesuka hati. Jadi kita pikirkan semua. Tetapi yang paling penting menurut saya, semangat perubahan undang-undang desa ini tidak di masa jabatan. Ya kan? Kan ada yang mau perangkat desa itu cukup diangkat oleh kepala desa. Nah, itu ada yang berpikir itu riskan karena suka dan tidak suka. Nah, ada yang mengusulkan bahwa itu harus diangkat oleh bupati atau wali kota dengan usulan dari kepala desa, tapi SK-nya dari bupati. Jadi bagaimana menurut teman-teman, di mana nanti teman-teman perangkat desa itu tidak lagi diangkat atau diberhentikan oleh kepala desa, tapi diangkat atau diberhentikan oleh bupati atau wali kota. Nanti kepala desa hanya sebatas mengusulkan, nanti yang menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian itu nanti diberikan kewenangan kepada bupati atau wali kota. Bagaimana Anda setuju akan hal ini? Ditunggu tanggapan dan komentar teman-teman sobat sekalian di bawah ini. Saya kira demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.